nanti jam 8. Kita saling sapa dulu aja. Masuk nggih? Bapak ini, Bapak Yuda ini ya. Mas, halo. Halo Bapak. Ini Mas, saya manggilnya Bapak atau Mas nih? Oh, Mas aja. Oh, Mas aja gitu. Oke. Siap. Mas aja. Salam kenal Mas Yuda, saya Tommy dari Santri di Sentolo. Siap Mas Tommy. Sebentar ya. Biasanya yang hadir itu 60-an. Nggak apa-apa Mas, santai aja. Bagaimana Mas Yuda? Sehat enggak ya kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Ngobrol apa lho ta mau meneng-meneng wae to to. Enggak, ini kan katanya Mbak Putri mau nyetel lagu ini. Tak tungguin lagunya kok diputer-puter. Sebentar, masih ada masalah sinyal. Ya. Waduh, kalau masalahnya mending nggak usah deh Pak. Ini kan mau mulai nih. Daripada nanti telat. Ya udah, lanjut. Oke. Aku baik ya nyanyi lagu Dayak. Siapa ini? Mas Yuda ini ya. Gimana Mas? Mas Yuda ini di mana ini Mas? Perkenalkan saya Pak Welam Palangkaraya. Sebentar gantian ya. Oke, ini berarti jam 8 malam. Kita mulai aja ya Mas Yuda ya. Nanti kalau kita tunggu yang lain malah telat semua nanti. Boleh Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Tommy, saya santri properti. Di sini saya akan memandu acara pada malam hari ini yang alhamdulillah kita dapat dipertemukan meskipun tidak secara langsung, yaitu melalui via Zoom. Harapannya nanti kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah di dunia dan di akhirat. Dan kebetulan pada malam hari ini pemateri kita yaitu Mas Yuda. Beliau ini adalah project manager dari Al Property di Depok, Kirei. Jadi nama projectnya itu Kirei di Depok. Nama PT-nya itu Al Property. Dan Mas Yuda ini expert di bidang arsitek. Nah, jadi teman-teman kalau nanti ada yang ingin ditanyakan terkait desain atau ya desain dan arsitek dan tata ruang bangunan, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada beliau ini. Mumpung ada beliau, jadi nanti silakan tanya bebas terkait desain. Dan tentunya pengalaman beliau tidak hanya di bidang desain aja atau arsitektur, tapi juga di bidang yang lain.
jadi secara menyeluruh. Tapi fokusnya beliau itu lebih ke arsitektur. Seperti itu ya teman-teman. Jadi kita sifatnya pada malam hari ini santai aja, kita sharing-sharing aja yang atraktif. Mungkin bisa nanti Mas Yuda ini menjelaskan secara singkat, entah itu background-nya, pengalaman dari beliau jelaskan secara singkat sekitar 15 sampai setengah jam, dan sisa waktu sampai jam 9 nanti dihabiskan untuk sesi tanya jawab. Karena dari pengalaman yang dulu, setiap kami dari Pesantren Properti ini mengadakan sesi sharing, waktu setengah jam itu nggak cukup. Bahkan ada beberapa atau banyak pertanyaan yang tidak terjawab kepada pemateri itu. Karena memang yang kami undang atau pemateri-pemateri yang biasa mengisi itu sangat banyak ilmunya. Jadi sangat banyak yang ditanyakan sehingga tidak terjawab sampai tuntas gitu. Jadi nanti kalau ada yang ada pertanyaan silakan bisa diisi atau bisa disampaikan lewat kolom chat atau bisa langsung on mic gitu ya teman-teman. Oke. Untuk pertama, monggo dari Mas Yuda dipun waktu dan waktu tempat dipersilakan. Monggo disampaikan pengalaman Mas Yuda mungkin yang akan di-sharing kepada teman-teman. Oh iya, tadi dapat pesan dari Mas Tio, itu ada PPT ya Mas ya? Akan menyampaikan lewat PPT ya itu? Iya betul Mas. Ada PPT-nya nih. Bentar. Bagaimana Mbak Putri? Untuk slide-nya bagaimana? Bentar ya. Bentar. Oke. Kalau Mas Yuda ini udah lama Mas dikira itu Mas? Oke, Mas. Malam Kan ini teman-teman semua. sambil menunggu slide-nya kan, kita tanya-tanya aja. Nggak Boleh. kosong. Boleh. Halo, saya kenal, saya Yuda. Yeah. Mungkin profil singkatnya sudah dijelaskan sama Mas Tommy tadi. Kebetulan saat ini saya arsitek bukan dari UII, Jogja. Kebetulan saat ini diamanahkan sebagai project manager di projectnya Alaf Property yang ada di Depok, yaitu Kire House. Kire House. Jadi Kire House ini saya di Alaf itu sudah 1,5 tahun. Terus kemudian untuk memegang project Kire House ini itu baru per Juli kemarin. Jadi Kire House ini mulai start untuk buka lahannya itu dari Juli 2022 kemarin. Ya, untuk launchingnya sendiri di September 2022 kemarin untuk launching projectnya. Jadi saat ini masih dalam tahap penjualan dan pembangunan infrastruktur sama rumah contoh, gitu Mas. Oh, oke. Baik. Jadi baru per Juli ini ya Mas jadi project manager itu. Per Juli. Kalau sebelum di Alaf Property ini di mana Mas? Mungkin bisa diceritakan enggak itu? Oke. Jadi sebelum di Alaf Property saya sempat ikut di konsultan perencanaan itu di Jogja pada tahun 2014 sampai 2017. Itu konsultan perencanaan khusus di arsitektural. Di konsultan tersebut
menangani proyek-proyek bangunan low rise sama high rise. Jadi untuk low rise itu lebih ke rumah tinggal tapi swasta gitu, bukan yang landed. Kalau di developer kan landed house ya sebutannya, landed house. Ini lebih ke personal, jadi rumah-rumah swasta, rumah-rumah personal gitu. Terus pernah juga kita mendesain hotel Ujil yang ada di Ungaran, hotel Ujil itu. Terus kita juga desain interior juga waktu itu di mana namanya, di konsultan perencanaannya. Terus kemudian setelah itu tahun 2017 saya bikin studio sendiri kebetulan sama temen, bikin studio perencanaan sendiri. Itu juga fokusnya ke rumah tinggal sama beberapa bangunan-bangunan komersil. Bangunan komersilnya 2-3 lantai, kos-kosan sama rumah-rumah tinggal gitu, Mas. Berarti banyak banget ya Mas itu. Desainnya itu banyak banget ya, mulai dari kos, rumah, hotel. Jadi teman-teman banyak sekali pengalaman beliau ini. Jadi terus setelah itu di 2020 akhir kemarin join ke Ala Property. Di sini banyak belajar hal baru sih tentang perencanaan yang lebih luas lagi gitu. Karena kalau yang sebelumnya kan di konsultan perencanaan sama di studio kan lebih ke personal ya, rumah-rumah personal. Sedangkan di developer itu kita bisa merencanakan yang lebih luas lagi. Nggak cuma sekedar hunian, tapi ke kawasannya, ke infranya kayak gitu. Ya baik Mas, luar biasa banget itu. Mungkin Mas udah bisa belum slide itu, share screen-nya bro? Udah bisa belum? Udah bisa Mas. Udah bisa ya? Monggo. Udah bisa. Masuk ya? Masih loading. Udah masuk. Oke, terima kasih. Langsung mulai aja nih Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan singkat tadi mungkin udah dikenalin sama Mas Tommy. Saya di sini mungkin akan lebih menjelaskan tentang perencanaan dari kawasan di perumahan atau di perencanaan kawasan perumahan. Lebih tepatnya kawasan perumahan. Kawasan kan banyak ya, ada kawasan kota, kawasan macam-macam. Tapi di sini kita fokusnya ke kawasan perumahan karena kan dari pesantren properti sendiri kan tujuannya kan lebih mendidik santri-santrinya menjadi developer nantinya kayak gitu. Jadi di sini saya akan memfokuskan apa yang sudah saya alami, yang sudah saya lakukan sebagai perencana di Alaf, sebagai perencana kawasan tentunya di Kire House. Oke. Jadi ini sedikit cerita tentang Kire. Jadi ini Kire untuk proyek yang saya pegang di sini itu lokasinya ada di Tapos. Tapos itu Kecamatan Depok, Depok. Luas tanahnya sekitar 9.000 meter, kurang lebih 9.000 meter. Unitnya berjumlah 86 unit. Dan di 86 unit itu ada 2 tipe 65 dan tipe 55. Terus untuk tanahnya itu semuanya rata-ratanya 60, paling banyak 60. Ya, sisanya ada yang macam-macam, ada yang 70, ada yang 80 gitu. Terus di sini sebelum saya megang jadi project manager di Project Kire, itu saya di divisi perencanaan sama pembangunan yang ada di Alam. Jadi itu menjadi tanggung jawab saya untuk bagaimana bisa merencanakan kawasan tersebut menjadi kawasan yang bisa dijual dan bisa yang bisa memenuhi kebutuhan pasar perumahan pada saat ini. Jadi sesuai apa yang sudah
saya pelajari dan saya pelajari di sini. Jadi sebelum kita menentukan perencanaan kawasan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Jadi yang pertama itu ada site analysis, yang kedua itu ada need, yaitu kebutuhan akan kawasan apa yang akan diisi di kawasan itu sendiri, dan ketiga value itu nilai yang akan menjadi nilai jual yang ada di kawasan tersebut. Untuk site analysis ini site analysis itu menganalisa apa yang menjadi value dari site tersebut yang bisa meningkatkan value dari site tersebut. Nah, di sini saya bagi menjadi 3. Jadi ada magnet area, kemudian historis dari site tersebut, sama FS atau bisa disebut feasibility study atau kelayakan. Jadi magnet area itu di set yang akan kita kembangkan, yang akan kita develop nantinya itu fasilitas yang menunjang itu apa aja sih, biar set itu bisa nanti ke depannya itu ketika direncanakan dan dijual itu bikin tambah value-nya. Jadi di situ misal ada dekat rumah sakit, dekat jalan tol, dekat sarana pendidikan, dekat pasar atau tempat perbelanjaan dan segala macam, itu datanya harus dikumpulkan dan kita rangkum menjadi mandat area dari set tersebut. Terus kemudian historisnya, kita juga harus tahu historisnya dari set tersebut itu apa aja. Apakah set ini dulunya kawasan banjir, atau set ini dulunya empang, atau set ini dulunya emang hutan atau apa. Jadi harus tahu juga historis dari set tersebut itu seperti apa. Terus kemudian yang ketiga itu ada feasibility study atau studi kelayakan. Jadi set ini bakal layak nggak sih dikembangkan nantinya. Kalaupun tidak layak, gimana caranya bikin layak? Ataupun kalaupun layak, itu layaknya dinilai berapa untuk menjual lokasi tersebut nantinya. Jadi tahu direncanakannya harus seperti apa, itu nanti dari feasibility study. Yang kedua, kebutuhan. Jadi sebelum kita merencanakan sesuatu, ada baiknya kita melihat dari perspektif konsumen. Jadi kita harus melihat itu sebagai kacamata pembeli atau kacamata konsumen. Apa yang dibutuhin di suatu perumahan. Nah, itu. Jadi di sini saya rangkum ada 3. Biasanya konsumen butuh lingkungan yang nyaman, terus kemudian adanya fasilitas umum, dan luas tanah sama bangunannya. Jadi yang nyaman itu bisa dilihat dari desain kawasannya, dibuat lebar, dibuat senyaman mungkin, jadi parkir mobil di pinggir jalan, masih ada jalan bisa buat lalu lalang. Terus adanya banyak ruang terbuka hijau, adanya banyak taman, dan banyak ya rumah-rumah yang di kota itu hanya sekedar rumah jajar-jajar, tapi ruang terbukanya kurang. Jadi makanya ada baiknya kita bisa mendesain di suatu kawasan itu, kita kasih ruang terbuka hijau yang banyak. Terus kemudian yang terpenting saluran drainase. Jadi drainasenya harus tahu juga di dalam satu perencanaan lokasi itu, drainasenya itu larinya kemana, buangannya kemana, ini harus tahu. Nah, terus kemudian fasilitas umum. Jadi fasilitas umum itu adanya taman bermain, terus adanya ruang pertemuan atau hall. Hall itu fungsinya nanti buat misal di kompleks perumahan itu sendiri mau arisan atau mau kumpul-kumpul gitu kan, ada tempat yang memfasilitasi, ataupun anak-anak mudanya ada teman dan pengen nongkrong, itu bisa ada fasilitasnya. Terus taman bermain itu biasanya lebih ke taman bermain anak-anak. Jadi kalau sore anak-anak bisa kumpul sama tetangga-tetangganya. Gitu. Terus yang ketiga adanya tempat ibadah. Ya, tempat ibadah karena di Alaq Property sendiri kan basicnya kan Muslim, perumahannya Muslim, cuman tidak menutup kemungkinan untuk umum juga. Ya, jadi di setiap kawasan yang kita rencanakan itu mesti ada masjid. Jadi makanya ada tempat ibadah. Terus kemudian luas tanah sama bangunan ini biasanya kita harus survei dan menganalisa. Maaf Mas Yuda, ini slide-nya kok cuma separuh ini ya? Yang setengahnya kok nggak ada ini?
Atau mungkin dari Serius, Mas? sananya itu? Enggak, Mas. Oh ya kah? Enggak kok. Coba bisa di close dulu terus di slide ulang gimana Mas? Bisa enggak itu? Saya kepotong setengah itu. Putih gitu, layarnya putih. Oke. Bagus Bentar, bentar. aja, Mas. Oke, tunggu ya teman-teman. Coba. Udah, Mas? Bentar. Udah belum? Sudah. Memang tampilannya gitu kayaknya. Monggo dilanjut, Oh Mas. gitu. Ya ya. Memang kosong itu ya berarti Mas. Oke lanjut Mas. Emang kosong. Yang sebelah kanan emang kosong. Oh gitu. Baik Mas. Punten ya. Lanjut. Oke. Udah. Tadi terkait luas tanah dan bangunan itu nanti biasanya itu analisa dari tim marketing. Jadi tim penjualan kita menganalisa market dulu. Kira-kira nanti untuk kompetitor dari rencana perumahan yang akan kita buka itu seperti apa sih kompetitornya. Nah, nanti untuk luas tanah dan bangunan itu biasanya disesuaikan dengan kompetitor tersebut. Terus yang ketiga value. Di sini saya lebih menekankan desain value. Itu desain value itu apa sih? Jadi desain value itu dibuat untuk membuat site atau kawasan itu menjadi lebih hidup gitu, nggak yang monoton itu aja. Jadi kawasannya bisa punya cerita sendiri, kawasannya nantinya bisa memiliki nilai jual lebih. Nah, di desain value ini ada 3 hal juga. Jadi ada konsep, terus kemudian kebutuhan ruang sama fungsional ruangnya. Jadi terkait value ini nanti bisa dikembangkan ketika kita tahu kompetitor kita di samping-samping yang tadi. Jadi setelah kita tahu analisa kompetitor di sekitar kita, kita bisa menentukan konsep apa sih yang bisa untuk mencuri dari konsumen-konsumen yang ada di sekeliling kita gitu. Jadi konsepnya juga harus yang kuat gitu, harus yang punya karakter gitu. Kayak gitu. Terus kemudian kebutuhan ruangnya, menentukan dengan efektif ruang yang dibutuhkan si pemilik rumah dan menghindari ruangan-ruangan yang tidak terpakai. Jadi ketika desain rumah itu sebisa mungkin kita itu memposisikan sebagai pembeli dan si pemilik rumah tersebut. Kita pengennya tuh rumah yang nyaman kayak gimana sih? Mungkin rumah yang open space, close tanpa ada sekat-sekatnya di lantai satunya, kemudian yang atas baru khusus buat private, kamar-kamar, tempat tidur dan segala macamnya. Gitu. Terus fungsional ruangnya juga difungsikan secara optimal, jadi jangan sampai ada ruangan-ruangan yang tidak optimal atau ruang-ruang yang tidak berfungsi itu di layoutkan di situ gitu. Jadi terus kemudian tidak banyak ruangan yang terpisah-pisah atau ruangan yang satu ruang itu bisa punya multifungsi kegiatan gitu. Misal ruang keluarga ya bisa dijadikan ruang makan juga, atau ruang keluarga bisa dijadikan jadi ruang tamu gitu. Kayak gitu. Nah, terus ini salah satu proyek kita juga di Alap Mandaya Residen. Jadi di sini ada 10 unit nantinya. Gitu. Terus saya akan sedikit menjelaskan tentang workflow perencanaan. Jadi dari perencanaan itu tadi kan yang kita butuhkan kan ada 3 tadi menurut saya. Terus kemudian setelah itu untuk masuk ke perencanaan itu ada workflow-nya. Jadi yang pertama kita survei. Setelah survei kita analisa lokasi. Nah, dari analisa lokasi ini kita bikin konsep nih. Konsep apakah masuk nggak sama analisanya. Kemudian di sini bikin ada 2 output, yaitu FS sama desain report. Setelah jadi FS sama desain reportnya, kita nge-development desainnya mau seperti apa kawasan perumahan tersebut. Terus kemudian
kita bikin presentasi itu maksudnya bikin apa namanya, marketing tool tuh desain yang akan dijual, yang desain-desain yang akan dijual di kawasan tersebut. Jadi nilainya itu apa, di situ ada fasilitas apa aja, rumahnya desainnya seperti apa, lebar bangunan berapa, luas bangunan berapa, luas tanah berapa, dan sebagainya. Itu di situ kita bikin untuk marketing tool. Kemudian kita bikin gambar. Setelah gambar, bikin spek. Terus habis itu gambar detail, habis itu RAP, dan nanti terus habis itu, di sini kan setelah kita merencanakan, kita masuk ke hal yang lebih detail lagi. Jadi pada awal mula kita perlu perencanaan kawasan itu perlu adanya set plan. Set plan itu merupakan gambar 2 dimensi yang memberikan rencana detail pembangunan dengan semua unsur kemungkinan yang ada di dalamnya. Kayak gitu. Di situ ada rencana jalan, rencana utilitas air bersih, rencana listrik, dan fasilitas umum yang lainnya. Jadi ini untuk gambar set plan-nya biasanya itemnya ada ini untuk di gambar set plan. Jadi memang rencana awal untuk develop lahan itu perlu gambar set plan dan gambar-gambar tersebut. Ini contoh set plan di project kita di East Town House. Total area 3.440, ada 25 unit di sini. Terus ini di Kirai 9.076 meter, ada 86 unit. Set plan-nya seperti ini. Ini Mahdaya Residence, ada 900 meter persegi, ada 10 unit nantinya. Yang ini Hania, itu 1,1 hektar, nantinya ada sekitar 90 unit di sini. Jadi ini set plan ini juga nantinya ke depannya bisa berfungsi untuk perizinan, untuk legalitas segala macam ini. Jadi dari awal yang harus direncanakan set plan-nya mau seperti apa, menentukan juga lebar tanah, luas tanahnya sama luas bangunannya nanti bakal seberapa itu dari set plan. Terus bicara detail tentang desain development itu lebih ke desain unitnya, nanti unitnya mau seperti apa, kemudian main gate-nya itu mau seperti apa, sesuai dengan pengembangan konsepnya itu. Jadi terus kemudian di playground itu akan didesain seperti apa sih playground-nya nantinya gitu. Terus masjidnya akan didesain seperti apa, kemudian untuk clubhouse atau ruang pertemuannya akan didesain seperti apa, itu nanti masuk ke dalam dalam proses desain development. Kayak gitu contoh-contoh untuk desain development-nya, menentukan zonasinya, terus menentukan program ruangnya, kayak gitu. Jadi zonasi ini menentukan kebutuhan ruang private, ruang public, ruang service. Itu ditentukan di sini nanti. Terus kemudian ada program ruang. Jadi kebutuhan ruangnya ada apa aja, kamar ada berapa, kamar mandi ada berapa, terus carportnya mau berapa mobil, 1 mobil atau 2 mobil, kayak gitu. Terus yang terakhir terkait dengan presentasi yang saya bilang marketing tool tadi, ini yang perlu kita adakan di dalam merencanakan kawasan untuk jualan ya, untuk jualan nantinya sebelum kita ada rumah contoh atau ada buka lahan kan kita harus jualan, maksudnya bikin gimmick-gimmick, nanti kita bakal ada perencanaan kawasan di sini gitu. Nah, ini kita sebutnya visualisasi, itu macam-macam sih. Jadi ada render 3D, itu dari hasil desain tadi, desain rumah dan desain kawasannya tadi kita rendering. Jadi outputnya nanti bisa foto, bisa video, ataupun bisa panoramik 360 derajat kayak gitu. Jadi ya ini untuk membantu calon konsumen atau membantu orang konsumen yang ingin tahu nanti yang di develop itu bakal seperti apa sih gambarannya.
ada fasilitas apa aja sih, rumahnya di sini seperti apa sih, kawasannya seperti apa, kayak gitu. Ini contoh dari proyek kita yang pertama, alhamdulillah udah sold out, Akatama Townhouse. Itu ada di Perkaputran di Depok juga, ada 19 unit. Ini model fasadnya, kayak gitu. Ini kawasannya kayak gini. Jadi ada 19 unit ini. Terus ini yang kedua, The East Townhouse, itu ada di Cisala. Ini ada 25 unit. Jadi fasadnya konsepnya ini tropical. Ini kawasannya. Tadi set plan-nya sudah di-share juga. Nah, ini yang Kire. Ini konsepnya Jepang. Jadi rumah kontemporer, tapi ada sentuhan Jepangnya. Jadi nggak hanya sekedar kontemporer aja, tapi ada penekanan gaya desain Jepangnya. Kayak gitu. Ini kawasannya. Punten Mas, ini kok slide saya belum berubah ya ini? Masih di presentasi tadi. Oh, masih di mana, Mas? Masih di presentasi. Visualisasi tadi. Oh, masih di slide. Oke. Kok sudah. Udah. Sinyal mungkin, Mas? Sudah. Kayaknya sinyalnya Mas Tommy kayaknya. Tapi udah berubah kok. Oh iya kah? Mas. Oh. Oke. Oke, lanjut. Ini clubhouse-nya. Jadi clubhouse-nya ada 2 lantai. Yang bawah itu emang buat communal space ya, tempat kumpul-kumpul. Kemudian yang atas nanti didesain untuk gym, tempat buat olahraga. Di sebelah clubhouse ini ada 8 basket, setengah lapangan. Jadi biar orang-orang yang beli di Kire nantinya diharapkan punya kegiatan yang enak gitu loh di dalam kawasannya. Jadi nggak perlu pergi cari lapangan lagi, atau nggak perlu pergi ke kafe gitu. Di depan rumah sudah ada tempat nongkrong gitu. Jadi harapannya di sini kita memberikan fasilitas yang bisa menunjang untuk konsumen yang ada di dalam rumah. Gitu. Terus ini ada Mahdaya Residen yang tadi 10 unit. Jadi emang ciri khas visualisasi dari kita, mood-nya sama tone-nya seperti ini. Jadi untuk menentukan visualisasi juga kita biasanya ada standarisasinya sih. Tone-nya, terus mood-nya mau gimana, itu ada standarnya. Terus ini yang Hania, tadi rencana yang 90 unit tadi, yang 1,1 hektar. Jadi di waktu kita merencanakan Hania, proyek Hania itu, kita studi fasad itu sampai banyak alternatif. Jadi ini ada yang alternatif 1, alternatif 2, macam-macam. Jadi dalam design development itu sering terjadi perubahan gitu. Dalam arti kata, soalnya kalau dari design development ini kadang kita juga harus membaca juga hasil dari analisa komputer tadi, itu mau seperti apa. Jadi makanya di sini sering adanya perubahan desain dari desain development tadi. Terus ini contoh untuk rendering atau visualisasi dari interiornya. Jadi kita tampilkan juga harapannya itu ketika kita nge-share atau kita menjual produknya itu, konsumen itu bisa membayangkan di dalam rumah tersebut itu suasananya seperti apa. Kayak gitu. Ini interior yang dari Stonehouse tadi. Jadi sebisa mungkin kita visualisasikan semuanya sih, agar konsumen itu tahu, oh nanti salon rumahnya kayak gini loh hasilnya, desainnya kayak gini loh hasilnya. Jadi fasilitas yang ada di Kire. Kayak gitu. Nah, terus ini render-renderan yang biasa kita pakai untuk di konten. Jadi kan jualan kan macam-macam ya, bisa dari konten, bisa dari ads, bisa dari sosial media gitu. Jadi kita bikin render ini fungsinya juga buat untuk konten di sosial media untuk branding kita. Kayak gitu. Oke, ini lebih ke fasilitas-fasilitas yang saya ceritakan tadi di Kire House. Jadi kita visualkan semuanya, jadi biar
biar tahu. Terus untuk yang terakhir itu spesifikasi teknis sama gambar, RAP sama gambar. Jadi spesifikasi teknis itu nanti biasanya kita tuangkan ke dalam brosur atau ke dalam buklet untuk agar konsumen itu juga tahu apa spek-spek yang dipakai di rumah, spek yang dipakai di rumah yang akan dibeli kayak gitu. Terus untuk RAB sama DED itu biasanya untuk kita untuk kontraktornya sih, kontraktor yang akan membangun rumah tersebut itu harus mengacu sama RAB dan DED yang sudah didesain sama perencana kayak gitu. Oke, mungkin sekian Mas penjelasan tentang perencanaan kawasan dari saya. Kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditanyakan, nanti saya tulis di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mas Yuda, terima kasih. Dan mohon maaf teman-teman, tadi sinyal saya tersendat atau terganggu. Mungkin jadi saya menerima informasi yang kurang jelas. Tadi saya dapat simpulkan bahwasanya Mas Yuda ini, jadi beliau yang merencanakan dari mana kawasan dibentuknya key house dan terbentuknya kawasan key house itu tidak lepas dari kontribusi Mas Yuda. Jadi beliau ini memang berkontribusi dari awal, mulai dari perencanaan awal, pembuatan set plan, dan berbagai desain yang sudah ditampilkan tadi. Sangat luar biasa. Mungkin dari teman-teman yang akan ditanyakan atau ada pertanyaan, mungkin habis ini bisa ditanyakan saat ada sesi tanya jawab. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi tanya jawab. Monggo dari teman-teman yang ingin ditanyakan terkait arsitektur terutama, atau yang lain juga boleh terkait properti. Mungkin bisa ditanyakan, bisa langsung lewat kolom chat atau bisa langsung on mic. Bisa langsung disampaikan. Perkenalan dulu dari mana, langsung disampaikan pertanyaannya seperti apa. Begitu ya teman-teman. Oke, ini ada pertanyaan dari saudara Ronaldong. Maaf, telat masuk. Izin bertanya, Mas Yuda dulu ikut program yang mana di pesantren properti, dan sebelumnya apakah memang sudah punya pengalaman di bidang properti? Terima kasih. Ini bisa langsung dijawab atau ditunggu dulu Mas, ditampung dulu? Halo Mas, biasanya gimana? Mau langsung jawab atau ditampung dulu? Dijawab. Jadi nanti kan soalnya kadang itu pertanyaan numpuk ini, pertanyaan numpuk, jadi waktu udah habis tapi pertanyaan masih ada. Tapi terus langsung jawab satu-satu ya? Ya, boleh. Bisa bertanya Awalang Palangkaraya. Sebentar. Habis ini ya Pak. Monggo Mas Yuda, dijawab dulu pertanyaan yang pertama tadi. Oke, terima kasih Mas Ronaldong ya. Iya, username gitu. Jadi gini Mas, kalau Mas Ronaldo tanya, dulu saya ikut program mana? Sebetulnya saya belum pernah ikut program santri di pesantren properti, tapi kebetulan developer kami di Alaf itu kebetulan salah satu direksinya itu alumni dari pesantren, bukan salah satu sih, dua direksi dari kita itu alumni dari pesantren properti. Terus kebetulan kita sering main ke Sentolo saat itu, sama ketemu sama Pak Bambang dan segala macam. Nah, dan basic saya emang di bidang perencanaan kan, arsitektur, di bidang arsitektur. Dan tadi sempat saya jelaskan juga di awal-awal, sebelumnya udah ada pengalaman di bidang properti atau belum. Nah, jadi pengalaman saya di bidang properti dulu waktu kuliah Mas. Jadi waktu kuliah dulu saya pernah magang di properti juga. Kebetulan proyeknya ada di Cirebon, cuman kantornya, developernya ada di Jogja. Terus kemudian untuk mendalami di bidang properti ini, ketika saya masuk di Alaf. Jadi masuk di Alaf itu
saya mendalami di bidang perencanaan kawasan khususnya di landed house kayak gitu Mas Ronaldo. Baik, jadi seperti itu ya Mas Ronaldo ini. Ada pertanyaan lagi enggak kira-kira atau udah cukup? Baik, saya kira udah cukup. Oke, langsung saja. Tadi ada pertanyaan dari Palangkaraya tadi. Siapa itu? Dari Bapak siapa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paul dari Palangkaraya. Terus terang memang saya belum pernah juga ikut di di santri, tapi saya mengikuti perkembangan di grup waktu dan jarak sehingga saya tidak bisa mengikuti santri. Nah, terlepas dari itu saya juga ingin nanya kepada Mas Yuda, ini memang konsepnya baru berupa konsep atau memang sudah ada lokasi-lokasi yang diperuntukkan? Karena tadi sudah saya lihat sih nama-namanya. Terus yang kedua adalah apakah ini bisa dikembangkan kepada seluruh teman-teman yang ada di sini? Ada 45 peserta total semuanya, mungkin terbagi di beberapa daerah. Saya mungkin ada di Palangkaraya. Nah, konsep ini, apakah konsep ini artinya konsepnya itu dijual kepada teman-teman atau memang ini akan dikerjasamakan atau seperti apa? Karena yang saya lihat tadi adalah berupa gambaran tentang site plan dan lain sebagainya. Berarti kan ini memang sudah eksis dalam bentuk proyek. Nah, terus kita sebagai peserta di sini, bagian mengambil bagian kita di mana posisinya? Karena kan kita diajak sebenarnya untuk mengikuti presentase ini, tentunya ke depannya apakah hanya di bagian marketing saja atau nanti pengembangan kepada development untuk daerah-daerah yang membutuhkan perencanaan dan lain sebagainya. Nah, terus terang saya juga latar belakang saya sudah 4 tahun menggeluti bidang properti dan konsepnya adalah konsep syariah, ya, konsep syariah, dan mungkin di sini saya tidak usah sebutkan nama perusahaannya apa, tapi paling tidak saya dari 2018 dan itu tersebar di seluruh Indonesia, sudah ada 32 lokasi dan saya salah satu pengelola di lokasi Palangkaraya. Nah, saat ini juga memang sistem sistem yang kami tidak menggunakan dana perbankan investor, melainkan ada sistem kerjasama lain yang memang bentuknya lebih unik daripada sistem pengelolaan properti konvensional, dan juga menggunakan struktur yang kami pakai adalah struktur RISA. Jadi dari perencanaan, mulai dari perizinan dan lain sebagainya, karena memang ini dimentori oleh salah satu tokoh properti nasional, sehingga pada saat memang enaknya kalau kita ada mentor dalam hal melaksanakan sebuah usaha itu tidak kita kesulitan, kita tinggal menoleh ke belakang. Berarti pada saat kita terjadi sebuah permasalahan, menoleh ke belakang kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, sama seperti mungkin Mas Yuda hari ini selaku konsultan dengan selaku konsultan, dan saya lihat konsep rumahnya, konsep site plan-nya juga tertata rapi dengan konsep misalnya. Pak, saya ingatkan ya. Maaf, ini tadi pertanyaannya apa ya Pak? Mohon jangan panjang-panjang. Itu tadi. Yang pertama pertanyaannya itu tadi. Konsepnya mau dibawa kemana? Apakah ke kita ini mau ditawarkan juga keterlibatannya seperti apa? Itu kira-kira Mas Yuda. Thank you ya. Ya Pak. Oke Pak Welang. Jadi masuk pertanyaan itu konsepnya mau seperti apa dan keterlibatannya mau gimana gitu ya? Betul Pak? Betul Mas. Iya betul. Oke. Perlu saya jelaskan di awal di sini. Jadi kebetulan di sini kan ini saya share pengalaman saya selama di Alam Properti dalam merencanakan suatu kawasan perumahan, mendevelop suatu kawasan perumahan. Jadi sebenarnya saya di sini itu hanya
hanya sharing tentang yang biasa saya lakukan ketika mendevelop suatu kawasan tuh apa sih gitu. Jadi hal-hal yang harus saya perhatikan ketika mendevelop kawasan itu apa sih gitu. Jadi harapan saya tuh mungkin teman-teman bisa memetik mungkin di sini banyak juga yang sudah lebih berpengalaman dari saya dalam mendevelop suatu kawasan atau merencanakan suatu kawasan. Mungkin kita bisa sharing ini yang biasa saya lakukan itu dalam mendevelop suatu perumahan itu hal-hal tersebut yang saya perhatikan gitu. Mulai dari set analisisnya, kebutuhan di situ, kemudian value dari lokasi tersebut itu apa aja. Saya tuh sering memperhatikan itu dan dari situ nanti dikembangkan ke dalam perencanaan suatu kawasan yang akhirnya menjadi ya keluarlah set plan seperti itu, keluarlah konsep rumahnya seperti apa, keluarlah tipe rumahnya seperti apa, keluarlah fasilitasnya yang harus ada di situ itu seperti apa. Mungkin gitu Pak. Terima kasih. Baik Mas Yuda, jadi kita itu sharing-sharing aja, mungkin bisa tanya-tanya terkait pengalaman beliau, terus saran-sarannya bagaimana, kita step mana gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Mas Yuda, salam kenal. Dari saya, Iyo di Tangerang. Untuk kawasan Kireo sendiri, sistem penjualan yang diterapkan ke pasar seperti apa ya Mas? Nah ini sistem penjualannya seperti apa Mas ini? Monggo dijawab. Halo Mas Iyo dari Tangerang, salam kenal juga Mas. Oke, jadi kalau sistem penjualan di Kireo House itu ada 3 sih, offline, online, dan ada 2 berarti, offline sama online. Jadi offline-nya sendiri dibagi dari internal kita, yang kedua dari agen. Kita kerjasama dengan agensi. Terus untuk online-nya itu macam-macam sih. Online-nya ada Facebook Ads, IG Ads, Google Ads, kemudian kita branding juga dari sosial medianya, dari Instagram, dari landing page-nya, dari website, kemudian Linktree. Terus nanti didukung juga harus di lokasi itu ada marketing tools-nya sebagai penunjang, seperti Roundtag, umbul-umbul yang ada di proyek, kemudian baliho, sama konten-konten sih Mas. Yang penting itu konten saat ini. Jadi konten-konten untuk jualan digital, itu jualan online itu yang saat ini banyak kita pakai juga. Kayak gitu Mas Yo. Terima kasih. Oke, baik Mas. Tidak, jawabannya. Jadi seperti itu ya, Saudara Iyo. Ya, Jadi ini Mas Tommy mau tanya Mas. Oh ya, monggo. Maksudnya, oke, itu tadi udah dijelaskan sama Mas Yuda, makasih banyak. Jadi lebih ke online sama offline ya. Oke. Maksud yang ini lebih ke sistemnya syariah kah atau tetap masih menggunakan perbankan gitu? Oke, matur nuwun. Oh, oke. Kalau kita sih masih menggunakan perbankan, Mas. Tapi perbankan yang syariah ya, bukan yang konvensional. Gitu, Mas. Cuman kita juga ada sistem yang developer installment sampai 12 kali. Kayak gitu untuk yang mau tanpa perbankan kita bisa jadi nyicil langsung ke developer, tapi maksimal 12 kali atau setahun. Gitu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Mas Yuda. Iya, sama-sama Mas. Oke. Selamat malam Mas Roman. Oke, lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Bapak Arif. Assalamualaikum Mas Yuda, salam kenal, saya Arif dari Bandung. Mas, apabila desain rumah yang berubah-ubah dari awal pre-launching produk, apakah berpengaruh terhadap penjualan? Monggo Mas Yuda, dipun jawab. Iya, salam kenal Pak Arif. Desain yang berubah-ubah di saat pra-launching. Jadi awal pra-launching itu desainnya berubah gitu maksudnya.
Jadi menurut pengalaman saya yang saya pernah sharing juga sama teman-teman gitu. Ada satu perumahan itu desainnya itu dari awal sampai akhir itu berubah-ubah gitu ada. Jadi biasanya itu kenapa desainnya berubah itu ngikutin kompetitor atau ngikutin pasar saat itu gitu. Jadi awalnya misal desain A kayak gitu. Terus ketika dipasarkan kok kurang laku atau kurang ada yang tertarik. Jadi nanti kadang terus desainnya dirubah lagi. Itu ada kayak gitu. Jadi malah nanti biasanya dengan berubahnya desain itu malah kawasan tersebut atau perumahan tersebut menjadi laku setelah itu. Kayak gitu Pak Arif. Baik, terima kasih Mas Yuda. Jadi seperti itu ya Bapak Arif. Mungkin bisa tergantung situasi dan kondisi juga, pasarnya bagaimana, kira-kira minatnya seperti apa, dan perlu dirubah apa enggak. Mungkin perlu banyak pertimbangan itu ya Pak ya. Iya, biasanya kan karena kan kita mungkin udah analisa di awal gitu. Jadi terus pengen desainnya mau seperti apa. Tapi setelah dilakukan penjualan dari bulan pertama sampai 6 bulan kok dirasa kok nggak ada yang laku atau kenapa gitu. Biasanya research lagi kan, analisa lagi kayak gitu. Itu sampai berubah desain, jadi misal yang dari 2 lantai jadi 1 lantai atau berubah konsep itu ada Mas kayak gitu. Jadi emang ya kan tujuannya kan biar kedepannya kawasan tersebut menjadi laku kan. Jadi ya hal itu bisa dilakukan juga seperti itu. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari saudara Ronaldo juga. Ini ada pertanyaan lagi. Maaf, izin nanya lagi. Untuk desain rumah, berapa besar pengaruhnya terhadap kesuksesan penjualan? Untuk rumah sederhana jenis tipe 36, apakah tetap harus menggunakan arsitek profesional? Terima kasih. Nah, monggo nih, mungkin pengalaman penting ini. Iya Mas, kalau desain sih menurut saya selama ini desain itu segmented Mas. Jadi kalau kita bicara desain itu biasanya segmented. Kalau kita bicara kacamata dari pembeli sih lebih orang itu biasanya mencari desain itu nomor 2, tapi dia itu mencari kebutuhan yang ada di situ sih, dari aksesnya kayak gimana sih, terus lingkungannya itu seperti apa, kemudian fasilitasnya apa, terus nanti habis itu baru desain. Karena bicara desain kan selera yang masing-masing dan lebih ke segmen kayak gitu loh bicara desain. Jadi dibilang pengaruh atau tidak ya bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak. Cuman kalau misal kita nantinya di segmen tertentu itu mungkin bisa pakai arsitek yang sudah terkenal atau emang gaya style arsitek tersebut seperti itu. Tapi kalau kita mau jual cepat atau jual ke universal, ke orang umum gitu yang tidak perlu melihat desain ya, yang penting kita mengakomodir kebutuhannya mereka, kayak fasilitasnya apa aja, terus kemudian lingkungannya seperti apa, kayak gitu, aksesnya gimana sih, deket dari mana aja, kayak gitu sih Mas. Terus luas tanahnya berapa, kalau saya lihat di daerah sini sih yang penting itu. Jadi fasilitasnya gimana, aksesnya gimana, kemudian luas tanahnya berapa itu pengaruh. Kalau desain sih nomor 2 bisa. Gitu. Baik, Mas Yuda, terima kasih atas jawabannya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Mas Yuda. Saya Atma dari Cirebon. Mau tanya, untuk menentukan value itu bagaimana strateginya biar berbeda sama kompetitor? Nah, ini mungkin value dari desain mungkin ya, atau value bangunan ini. Oh, untuk value itu biasanya kita benchmarking sih Mas. Jadi kita lihat sih, misal kita merencanakan di kawasan di Depok. Nah, di Depok ini yang belum ada apa sih, atau yang kira-kira sedang ramai apa gitu. Sedang ramai itu bisa konsep seperti apa, konsep A. Nah, kita mungkin bisa pakai konsep A, tapi dari konsep A itu kita kasih kasih penekanan lagi biar beda dari yang A yang satunya gitu. Misal di sini kebetulan di Kire, di Kitapos ini ada 2 konsep yang mendekati Jepang gitu. Cuman yang bikin
kita apa namanya? Kita lebih menarik dari kompetitor, ya lebih menarik dari kompetitor itu kita menekankan dari segi fasadnya sampai dari segi fasilitas desain gerbang, terus kemudian dari tamannya itu kita totalin konsep-konsep apa namanya, taman-taman Jepang, taman-taman Zen kayak gitu. Jadi kita benchmark dulu kira-kira yang akan kita naikkan di value yang akan kita naikkan value-nya itu apa sih gitu. Terus kita setelah benchmark kita analisa di kompetitor tersebut apa yang ramai atau apa yang sedang ini, atau kita mau bikin beda sendiri biar kita punya pasar sendiri juga bisa. Jadi tergantung kitanya itu nyasarnya nanti mau ke pasar yang mana. Baik, Mas Mas Tommy. Yudha sih jelas jawabannya. Baik, ini mengingatkan teman-teman nanti pukul 20.55 pertanyaan atau sesi tanya jawab akan kami tutup. Jadi nanti pukul 20.55 nanti saya akan jelaskan terkait program yang akan diadakan di pesantren properti. Seperti itu ya teman-teman. Baik, ini pertanyaan lagi dari Fauzia. Maaf Pak Yuda, saya izin bertanya. Tren kepemilikan properti di tempat Pak Yuda saat ini seperti apa? Tren kepemilikan. Mungkin segmen pasar mungkin ya ini. Oke, izin bertanya, tren kepemilikan properti itu maksudnya orang-orang itu padanya saat ini pada suka properti yang seperti apa gitu ya, pertanyaannya. Maksudnya itu bukan? Mungkin Saudari Nida mungkin bisa diperjelas pertanyaannya. Mungkin properti yang diinginkan pasar atau bagaimana ini? Tren kepemilikan properti. Maksudnya lebih ke di sana kepemilikannya lagi trennya cash atau cash bertahap atau KPR atau apa gitu, maksudnya seperti itu. Karena kan ini pentingnya saya mengetahui untuk saya pengen tahu di Pak Yuda ini bermainnya seperti apa di sana gitu. Terus kalaupun ada peluang untuk saya main properti di daerah apa namanya Depok ya, itu nanti seperti gimana gitu. Oke, berarti nah untuk dijelaskan kan, saya nanggapnya itu tren kepemilikan properti itu saya model properti yang seperti apa. Tapi kan di sini yang ditanyakan ternyata kan cara pembayarannya ya, cash atau cash bertahap atau KPR. Jadi kalau di Depok sendiri, selama ini di proyek-proyek kita di dua proyek kita yang sudah ramai di Akadama sama di GS itu kebanyakan di Depok itu cash. Kita mayoritas kita mayoritas KPR. Jadi tapi segmennya ada dua kalau di kami, itu cash keras atau KPR. Jadi untuk yang di dua proyek ini cash bertahap hampir tidak ada. Kebanyakan KPR, 80% itu KPR. Terus sekitar 20%-nya itu cash keras. Kayak gitu, Mas. Memang kebanyakan KPR, cuman kita KPR kerjasamanya sama bank syariah, bukan bank konven gitu. Dan untuk memudahkan yang dikira ini, kita coba bikin developer installment. Jadi ada cash bertahap ke developer dari 3 kali, 6 kali, sampai 12 kali. Seperti itu. Mas Tommy. Baik, Mas Yuda, terima kasih. Baik, teman-teman, ini udah pukul 20.55 bahkan lebih ya. Baik, kita tutup sesi tanya jawab pada malam hari ini. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan atau menjelaskan terkait program bootcamp yang akan diadakan di pesantren properti. Kemarin sudah diadakan
tanggal 17-18 itu ada bootcamp batch 10 dan besok insya Allah Januari minggu ketiga itu akan diadakan program bootcamp juga 2 hari di pesantren properti selama 2 hari. Jadi untuk teman-teman yang kemarin ikut bootcamp ini ada beda dari yang dulu ini karena di bootcamp yang sekarang atau bootcamp yang akan diadakan besok ini akan ada makan bareng-bareng. Nah, kalau bootcamp sebelum-sebelumnya kan itu belum ada nih. Nanti kita akan adakan makan nasi kembul. Nah, nanti makan bareng-bareng dokumentasi agar apa kebersamaan terbangun. Karena sebelumnya kan tidak ada itu makan bareng itu. Tujuannya apa? Nanti biar teman-teman bisa menambah saudara, biar kerasa, feel-nya dapat gitu. Kalau makan itu kan, kalau makan bareng itu feel-nya dapat. Jadi nggak cuma makan di kantin aja. Yang satu makan, yang satu nggak makan kan nggak enak. Selain itu, teman-teman yang akan mengikuti bootcamp pada tanggal 21 dan 22 Januari besok akan mendapatkan kurang lebih sekitar 50 tools pendukung untuk bisnis properti. Nah, seperti apa toolsnya nanti akan diterangkan dan dijelaskan di acara bootcamp langsung. Jadi teman-teman yang kemarin udah ikut mungkin atau ingin menambah tools tersebut mungkin bisa ikut kembali di bootcamp 11 karena ada yang beda dari yang dulu ini. Dan mungkin teman-teman punya saudara, punya teman atau punya keluarga yang ingin mempelajari terkait bidang properti mungkin bisa diarahkan ke pesantren properti karena insya Allah kalau teman-teman ingin menekuni di bidang properti akan ada jalannya dan akan diajari dari awal. Dan untuk biayanya, kalau bootcamp sebelumnya itu kan bayarnya cuma 150 dan itu udah include kaos dan penginapan. Tetapi kalau untuk bootcamp yang ke depan, bootcamp tanggal 21 dan 22 ini bayarnya 250. Nanti include kaos, penginapan, dan terutama untuk makan nanti. Makan 4 kali, yang satu nanti akan makan bareng-bareng. Nah, nanti makannya nasi kembul, nanti makan bareng-bareng satu batch agar biar dapat nanti feel-nya, nanti menambah saudara, menambah relasi juga. Karena saat kita makan bareng akan terbentuk suasana yang insya Allah akan berkesan di hati kita semua. Harapannya seperti itu dari kami pesantren properti. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait bootcamp besok ini? Oke, ini ada pertanyaan. Oh ya, satu lagi. Nanti selain kita pelajaran atau kelas di dalam kelas, nanti kita ada project atau visit project di wilayah sekitar pesantren. Jadi nanti minggu pagi atau minggu ahad itu teman-teman berkumpul di depan kelas, terus kita visit project karyanya santri. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bisa belajar langsung nih di lapangan. Seperti apa toh perumahannya yang dikelola pesantren itu seperti apa. Kita bisa tahu nih. Oke, ini ada pertanyaan dari Mas Disfil. Terus maksudnya gimana Mas? Nah ini tulis ini bisa bentuk aplikasi atau bisa bentuk dokumen. Nanti kalau ingin tahu ini banyak ini tulisnya ini. Mungkin seperti dokumen, ada tools. Mungkin bisa termasuk salah satunya FS, bisa surat-surat pajak, bisa yang penting itu kan kita bawa oleh-oleh nih. Jadi kita di pesantren properti nggak cuma belajar tok, nggak cuma nulis tok, dengerin tok, tapi kita juga bisa dapat pengalaman, dapat feel, dapat relasi, dapat pengalaman. Tentunya kita dapat oleh-oleh. Oleh-olehnya berupa tools ini. Jadi kita dapat lihat minimal kita bisa FS atau visibility study secara cepat gitu, quick count. Kita bisa lihat atau ngitung tanah luas sekian, harga sekian, kira-kira layak nggak ya ini diolah. Nah, kita dapat tuh FS-nya tuh. Nanti kalau teman-teman ingin
bisa join langsung atau bergabung di program bootcamp. Besok tanggal 21, tanggal 22. Oke. Mungkin dari teman-teman Materinya bisa di-share nggak, Mas? materi yang share Mas Yuda Yang ini. tadi 25. Ya, betul. Oh, ini yang pegang Mas Yuda ini. Boleh Pak. Boleh. Ini saya share ke kemana? Ke Mas Tommy, nanti Mas Tommy yang share ke teman-teman atau gimana? Baik. Kira-kira dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Saya kira cukup ya. Mungkin kalau ada pertanyaan terkait bootcamp atau program-program yang ada di pesantren, mungkin bisa menghubungi admin pesantren yang tentunya sudah ada di grup WA bootcamp itu, sudah ada adminnya. Nanti bisa ditanyakan terkait program-program yang ada di pesantren. Programnya apa aja, atau yang di pesantren itu apa aja, kita ngapain aja di sana, apa yang perlu disiapkan, bisa ditanyakan langsung di grup WA itu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Bentar. Untuk program terdekat, untuk bootcamp tanggal 21-22 Januari, Mas. Monggo bisa dikosongkan untuk jadwalnya itu. Itu Sabtu Ahad itu. Baik. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dari saya selaku moderator, bila ada tutur kata atau perlakuan saya kepada teman-teman yang mungkin kurang berkenan di hati teman-teman, khususnya Mas Yuda, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan bila ada kelebihan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya Alif Aslami niat mengundurkan diri. Mungkin dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih diucapkan kepada teman-teman semua dan khususnya kepada Mas Yuda yang sudah mengkosongkan waktu untuk mengisi pada acara malam hari ini. Saya percaya kok banyak kegiatan Mas Yuda, pasti banyak kegiatan, dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Oh iya, Mas Rizal Depok ini. Masih di Depok, Mas? Iya, Mas. Baik, dari saya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Monggo yang ingin live bersilakan. Terima kasih Pak Atma.